Dahulu kala, di sebuah bukit yang jauh dari desa, hiduplah seorang janda miskin dengan anak gadisnya yang bernama Darmi. Ayah Darmi sudah meninggal saat Darmi masih kecil. Dahulu, mereka hidup berkecukupan. Namun, setelah ayahnya meninggal, ibu Darmi harus bekerja keras untuk mencari nafkah mereka. Ibu, iya nak, aku kan udah bilang berkali-kali setiap aku bangun tidur, ibu harus rapihin kamar aku, bikinin air hangat, dan buatin aku minuman sari buah. Kan kamu bisa mengerjakannya sendiri kan, Mi? Ibu kan tahu aku lagi sibuk. Karena setiap hari bekerja, tubuh ibu Darmi semakin menyusut. Semua dilakukan demi Darmi. Matahari mulai memancar sinarnya. Sang ibu siap-siap untuk bekerja, dan dia tidak pernah lupa mengajak Darmi. Nah, ayo bantu ibu bekerja di rumah Bun ini. Gak mau ah, nanti kalau tangan dan kuku rusak seperti ibu gimana? Emang kamu gak kasihan sama ibu? Udah aku berisik, aku lagi dandan. Dia juga enggan keluar rumah karena takut kulitnya jadi gelap seperti ibunya. Dengan wajah yang begitu sedih, ibu pergi bekerja sendirian. Ibu pulang. Mana upahnya? Nah, ini dia. Nah, jangan ambil uang ya, kan itu buat beli beras buat kita makan sehari-hari. Benar aku tuh habis, Bu. Kamu itu hanya bisa meminta, gak mau membantu ibu bekerja. Udah. Pada hari berikutnya, ketika ibu pulang dari bekerja, Darmi meminta upahnya kembali kepada sang ibu untuk membeli bedak Darmi yang baru. Darmi, cobalah kamu membantu ibu bekerja agar kamu tahu betapa lelahnya mencari uang. Apaan sih, Bu? Ibu kan sudah tua, jika ibu dipanggil oleh Tuhan, ibu sudah tidak khawatir melihatmu sudah bisa jaga diri. Kita kan orang miskin, kita harus tetap bekerja untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Suruh siapa jadi orang miskin, lagi pula aku gak meminta kamu menjadi ibuku. Baiklah nak, yang penting ibu tidak melihatmu mengurung diri. Suatu hari, sang ibu mencoba untuk membujuk Darmi untuk memulai mengubah kebiasaan buruknya. Hari demi hari berganti. Akhirnya, Darmi mau menuruti kehendak ibunya. Hingga pada suatu hari, Darmi diajak ibunya untuk bekerja. Coba lihat kerudung itu, cantik banget kan? Ya, cantik, lebih cantik daripada potongan, rasanya aku tertarik melihatnya. Ya, tapi kira-kira yang di belakang itu siapa ya? Siapa ya kira-kira itu? Kamu kemana? Kemana? Ikut. Di lain sisi, turut membicarakan kehadiran Darmi dan sang ibu. Kalian lihat ibu-ibu yang berada di belakang gadis cantik itu. Ini Pina, aku lihat, kasihan ya. Kasihan sekali ya, jadi ada siapa yang kira-kira yang mau bawa tas belanjaan di belakang gadis cantik itu? Ya, kira-kira siapa ya dia? Jangan berpikiran yang aneh-aneh, gak baik. Cantik, siapa yang di belakang itu? Apakah ibumu? Bukan, dia bukan ibuku. Manis, apakah yakin dia itu bukan ibumu? Aku sudah bilang itu bukan ibuku. Sang ibu benar-benar menangis, tak berdaya menahan sakit hati. Ia berbisik dan memohon kepada Tuhan agar sang anak dihukum atas perbuatannya yang durhaka itu. Sang ibu pun memohon kepada Tuhan sendiri. Begitu teganya memperlakukan diri hamba sedemikian rupa. Ya Tuhan, hamba tidak kuat menahan hinaan ini. Hamba memperlakukan hamba sedemikian rupa. Hukumlah anak durhaka itu. Hukumlah dia. Atas kekuasaan Tuhan yang Maha Esa, perlahan-lahan tubuh gadis durhaka itu berubah menjadi batu. Ibu, maafin anakmu ini, Bu. Maafin kesalahan yang selama ini. Ibu. Ibu, ku ucapkan kata maaf hari ini. Lidahku pernah melukai hatimu. Selalu menentang apa yang kau katakan. Bahkan selalu berkata kasar kepadamu. Hingga membuat air matamu menetes. Aku memang anak yang tuli. Selalu tidak mendengar apa yang kau larang. Hingga membuat dirimu kesal. Aku ini anak yang malas. Selalu berkata tidak untuk hal yang
batu menangis di atas, kita dapat mengambil pelajaran bahwa kita sebagai seorang anak, hendaknya kita harus berbakti kepada orang tua.